Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa man tabi'ahum ila yaumit tanad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Dari belahan timur Jakarta, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan Allah kembali. Dan di studio telah hadir Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad beserta Al-Ustadz Mahyuddin Hadi Suratno dan beberapa jamaah. Jamaah sekalian, kita akan mengadakan dialog di seputar akidah. Dan kepada Ustadz Mahyuddin, silahkan memulai dulu. Makasih. Begini Ustadz ya, yang berkembang di masyarakat selama ini, yang berkembang di Indonesia kan akidahnya kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi definisi ini kadang-kadang kan orang kan tidak mengerti. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Anggapan masyarakat itu yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah apabila fikihnya pakai empat mazhab itu. Terus tauhidnya pakai Abu Musa al-Asy'ari dan tasawufnya pakai Al-Ghazali. Sehingga hal yang semacam ini dia merasa sudah bukan Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hasan. Abul Hasan al-Asy'ari. Al-Asy'ari ya, betul. Jadi anggapan mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di luar itu akhirnya tidak berhak menyandang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sehingga kadang-kadang ada orang yang mereka sudah mengerti hakikat yang sebenarnya, dia melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan sahabat Rasul atau sesuai dengan syarat yang sebenarnya, tapi tetap dituduh bukan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Padahal ahlul bidah wal firqah. Nah, ya kira-kira begitu. Nah, sekarang ini, apa yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut antum gimana? Iya. Betul. Terima kasih kepada Ustaz Habib, kepada Ustaz Mahyuddin, dan kepada Radio Dakta yang telah memberikan izin dan kehormatan kepada saya untuk berbicara dan menjawab beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar kepada antum sekalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sesuatu yang tidak kita ragukan lagi, tepatnya demikian, sesuatu yang tidak diragukan lagi oleh setiap ahlul ilm, ahli ilmu, bahwa kaum muslimin di negeri kita ini berada di dalam kebodohan terhadap agamanya. Apa yang menyebabkan demikian? Pertama, tidak adanya atau sedikit sekali, kalau tidak mau dikatakan tidak ada sama sekali al-ulama. Al-ulama, siapa mereka ini? Hum warathatul anbiya, pewaris para nabi dan rasul. Apa yang diwariskan oleh al-anbiya wal mursalin, apa yang diwariskan oleh para nabi dan rasul, tidak lain melainkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang agama Allah. Oleh karena itu al-ulama, mereka yang alim, orang yang berilmu tentang agama Allah, yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dakwahnya adalah dakwah al-anbiya wal mursalin, yaitu wa'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan tinggalkan taghut.
suluknya, perjalanan kehidupannya adalah perjalanan kehidupan al-anbiya wal mursalin. Ini yang langka di negeri kita ini. Sehingga kaum muslimin tidak memperoleh ilmu. Ilmu apa? Ilmu din. Yang disampaikan oleh para da'i, para ustadz, para kiai. Saya terang-terangan aja, belak-belakan saja ini. Karena ini memang katanya zaman keterbukaan. Maka yang paling terbuka adalah berbicara tentang din. Karena ini menyangkut permasalahan kita dunia dan akhirat. Dan resikonya adalah neraka. Ini yang pertama. Langkahnya ulama, ahlul ilmi. Yang kedua, peningkatan ilmu tidak ada. Keilmiahan kaum muslimin sangat minim sekali. Sehingga mereka tidak mengenal apa yang dimaksud dengan al-aqidah itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan al-iman. Apa yang dimaksud dengan sunnah. Apa yang dimaksud dengan tauhid. Kenapa? Karena informasi keterangan yang mereka terima, khususnya mengenai pertanyaan siapa ahlus sunnah wal jamaah, itu berbeda dengan apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang di dalamnya termasuk a'immatul arba'ah, imam yang 4. Meskipun kita selalu mendakwahkan diri bahwa kita ini adalah pengikut 4 madhab. Dalam arti ini mengikuti salah satu madhab, bukan keempat-empatnya. Oleh karena itu, saya perlu meluaskan pembahasan ini. Barangkali cukup waktu ya, insyaAllah. Insyaallah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah terambil dari 2 kalimat. Ahlus sunnah artinya mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi. Ahlus sunnah itu ahli sunnah. Al-maksud mereka yang senantiasa berpegang dengan sunnah Nabi. Ini ahlus sunnah. Kita luaskan pembahasan ahlus sunnah ini. Ahlus sunnah mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi. Siapa orang yang berpegang dengan sunnah Nabi itu? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka ini, dalam hidup dan kehidupan mereka ini. Karena agama kita ini mengatur hidup kita di dunia dan di akhirat. Senantiasa tidak lepas dari sunnah Nabi. Berarti mereka berpegang kuat dengan sunnah Nabi. Tidak lepas dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang merupakan uswah, contoh yang baik. Tidak ada contoh yang baik selain dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Apa yang dimaksud dengan sunnah itu sendiri? Sunnah adalah at-tariqah menurut lughah bahasa. Artinya jalan. Menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan dan takrir ketetapan-ketetapan beliau terhadap perbuatan dan perkataan sahabat dan segala sesuatu yang orang sandarkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini sunnah. Bagaimana kedudukan sunnah dalam Islam? Kedudukan sunnah dalam Islam sangat tinggi sekali. Tanpa sunnah Nabi kita tidak mengenal Islam ini. Siapa yang akan mengenal Islam harus melalui sunnah. Karena sunnah merupakan tafsir Al-Quranul Karim. Allah turunkan Al-Quranul Karim kepada manusia ini. Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Dan Allah perintahkan agar Rasulullah memberikan bayan penjelasan terhadap Al-Quranul Karim itu. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada engkau az-zikra, Al-Quran, litubayyina lin-nas, agar engkau jelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka itu.
Berarti berdasarkan ayat yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mubayyin dari Al-Qur'anul Karim itu, yang memberikan penjelasan terhadap Al-Qur'anul Karim. Tanpa Rasulullah kita tidak mengerti Al-Qur'anul Karim itu. 99% ajaran Islam itu tanpa sunnah akan hilang. Bagaimana kita bisa melaksanakan salat yang 5 waktu dari takbir sampai salam? Saum, haji, azan, iqamah, dan lain-lain tentang Islam ini. Semuanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Rasulullah menjelaskan Al-Quran bukan seperti para ahli tafsir. Beliau menjelaskan dalam hidup dan kehidupan beliau tentang Al-Quran dan Islam ini. Seperti firman Allah, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dijelaskan, dan ayat-ayat yang seperti ini begitu banyak dalam Al-Quran. Dijelaskan apa yang dimaksud dengan ibadah itu. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Apa yang dimaksud dengan tauhid? Sampai yang sekecil-kecilnya pun dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan apa yang dimaksud dengan syirik? Baik itu syirik besar dan syirik kecil. Ada kalanya beliau menjelaskan ayat per ayat di dalam Al-Quranul Karim. Saya ambil contoh. Di dalam surat An-Nisa ayat 100. Ayat 101 yang saya maksud. Ya. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila engkau berjalan di muka bumi ini, maka tidak ada dosa atasmu untuk meringkas salat, Ya. mengqasar salat. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Jika kamu khawatir orang-orang kafir akan memerangi kamu, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ayat 101 surat An-Nisa. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan, yakni membolehkan untuk mengqasar salat, Ya. meringkas salat dengan syarat In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Mafhumnya, kalau kamu tidak khawatir diserang oleh orang-orang kafir, maka tidak boleh mengqasar salat. Ya. Kan begitu. Mafhum. In dalam ayat yang mulia ini in syartiyah, in yang menjadi syarat. Ya. Ya, tetap berlaku. Maka kalau tidak ada syarat ini, maka tidak boleh kita mengqasar salat. Inilah yang waktu itu dipahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam salah satu hadis yang dicatat oleh Imam Muslim, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sekarang ini perang telah selesai. Apakah masih boleh kita meringkas salat, mengqasar salat? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu merupakan sedekah, di mana Allah telah bersedekah kepada kamu. Sunnah ini merupakan penjelas dari ayat-ayat Al-Quran, dari ayat Al-Quran ini yang menunjukkan bahwa mengqasar salat itu tetap ada dan boleh meskipun tidak dalam keadaan perang. Andai kata tidak ada sunnah ini, maka tidak boleh kita mengqasar salat kecuali kalau kita khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Ya. Dan dalam ayat ini tidak dijelaskan salat mana yang kita ringkas. An taqsuru minas salat. Salat mana yang kita ringkas tidak diterangkan. Kemudian diringkasnya berapa? Apakah 4 jadi 1, 4 jadi 3, atau 4 jadi 2? Tidak juga dijelaskan. Siapa yang menjelaskan? Satu ayat saja kita tidak paham tanpa perantara sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Umar bin Khattab yang orang Arab tulen dan paham betul bahasa Al-Quranul Karim, tidak sanggup memahami satu ayat Al-Quran tanpa keterangan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Umar bertanya, Ya Rasulullah, sekarang keadaan perang telah selesai, apa mungkin yakni kita masih boleh mengqasar salat? Rasulullah berikan penjelasan, itu sedekah. Min sadaqah, faqbalus sadaqah. Yang Allah Subhanahu wa taala sedekahkan kepada kamu. Merupakan sedekah. Jelaslah.
Jelas dari ayat dari hadis yang mulia ini bahwa yang dimaksud dengan in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru bukan menjadi syarat mutlak, tetapi penjelasan ketika turunnya ayat Al-Qur'anul Karim mengenai qasar salat, keadaan waktu itu memang dalam suasana perang dan golibnya memang umumnya terjadi peperangan. Tidak berarti bahwa setelah selesai salat kita tidak boleh mengqasar salat. Ya, saya terangkan di sini, mau terangkan tentang kedudukan sunnah Nabi yang mulia terhadap Al-Quranul Karim. Ada kalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bayan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim lafaz per lafaz di dalam Al-Quranul Karim. Ya? Seperti contohnya saya berikan contoh di sini dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang akan memperoleh keamanan dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Ketika turun ayat yang mulia ini, maka para sahabat Nabi sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim datang kepada Rasulullah dan mengeluh, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak menganiaya dirinya?" Kenapa demikian mereka bertanya? Mereka memahami lafaz bizulmin sesuai dengan yang biasa mereka pahami dalam bahasa Arab. Zulm dalam bahasa Arab adalah penganiayaan, yakni berbuat dosa. Seperti Nabi Adam pernah mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana." Nah, oleh karena itu mereka bertanya, kalau syarat daripada akan memperoleh keamanan, kebahagiaan dan hidayah nanti, yakni orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, dan mereka pahami zalim di sini adalah berbuat dosa, mereka mengatakan, siapa yang sanggup di antara kita yang tidak berbuat zalim? Semuanya kita akan berbuat zalim. Satu ayat, satu lafaz bahkan mereka tidak sanggup memahaminya tanpa perantara Nabi. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa yang dimaksud zulm di ayat ini adalah syirkun. Dengan menafsirkan ayat yang lain. Tidakkah engkau dengar perkataan seorang hamba yang saleh, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, kata Luqman, janganlah engkau syirik kepada Allah, karena syirik itu sesuatu kezaliman yang sangat besar. Ayat yang mulia ini bersama tafsirnya hadis Rasulullah memberikan pelajaran yang tinggi kepada kita. Pertama, Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan. Ayat Al-Quran yang satu menafsirkan ayat Al-Quran yang lain. Yang kedua, Al-Hadis sebagai pentafsir Al-Quranul Karim. Yang ketiga, segala sesuatu harus kita pulangkan kepada sunnah Nabi terlebih dahulu ketika kita berbicara tentang Al-Quranul Karim. Tidak bisa dengan rayu kita, tafsiran kita. Ya? Nah, yang keempat, bahwa lafaz-lafaz di dalam Al-Quranul Karim ada kalanya diterangkan oleh Nabi SAW. Yang kelima, bahwa zulm dalam agama kita mempunyai 3 arti. Zulm yang tertinggi adalah syirik. Sehingga ayat ini terjemahannya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Bukan dosa. Dosa, walaupun syirik itu termasuk dosa, tapi dosa-dosa yang lain itu tentu kita tidak selamat. Begitu. Jadi Allah perintahkan bebaskan dirimu dari syirik. Ini tidak berarti kita boleh mengerjakan dosa, karena di ayat yang lain diperintah kita untuk menjauhi dosa besar. Di sini keistimewaan dan ketinggian sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam terhadap Al-Quranul Karim. Oleh karena itu tidak mungkin seseorang berpegang dengan Quran tanpa sunnah. Apabila kita ingin mengenal Islam yang sahih, harus melalui sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan mereka yang berpegang dengan sunnah dalam hidup dan kehidupannya ini tidak lepas daripada sunnah Nabi, itulah ahlus sunnah. Oh gitu. Jadi Ustaz, maaf dulu, ada di masyarakat ingkarus sunnah kan?
Terus ada lagi kelompok mereka berkata kita masih makiyah sehingga mereka tidak sholat. Ya. Itu menurut antum gimana tuh? Kedua-duanya telah kufur dan khurud dari millah ini. Oh, iya. Dengan kesepakatan para ulama. Al-Imam Ibnu Hazm di kitabnya, catat baik-baik kitab ini, Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, yang berbicara tentang ilmu usul fikih. Ya. Beliau menerangkan ijma' kesepakatan ulama yang mengatakan kafir, keluar seseorang itu dari Islam apabila dia meninggalkan sunnah Nabi, tidak mau berpegang dengan sunnah Nabi, hanya berpegang dengan Quran saja. Sebagaimana di negeri kita ini ada kaum ingkar sunnah itu. Adapun orang yang mengatakan sekarang kita masih zaman Makiyah Mekah, ini N11 ini kalau tidak salah ini ya. N11 ini. Mereka tidak sholat, tidak sholat dan lain, dan mereka berpecah-pecah belah gitu ya. Ini pun kufur. Kufur karena Makiyah dan karena Al-Qur'an ini telah lengkap. Ya. Itu berarti mereka mendudukkan dirinya sebagai orang yang diturunkan kepada mereka Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan sampai kapan? Dahulu sebelum lengsernya Soeharto mereka katakan mereka masih berada di Mekah. Ya. Sekarang setelah katanya zaman reformasi, mereka sudah berada di perjanjian Hudaybiyah. Saya lanjutkan tentang Ahlus Sunnah. Ya. Ya. Tadi maaf Ustaz, antum sudah jawab Ahlus Sunnah itu. Belum lengkap, belum. Belum yang berpegang kepada sunnah. Iya, belum, ini jamaahnya belum. Iya. Belum. Saya belum jelaskan, masih panjang ini perjalanan kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Nah, jadi Ahlus Sunnah adalah mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi dalam hidup dan kehidupannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan din, dengan agama ini. Sehingga mereka selalu bertanya, ada sunnahnya apa tidak? Iya. Terkait semuanya dengan sunnah itu. Seperti khurudnya jamaah tabligh yang 1 hari, 3 hari, 7 hari dan lain-lain. Itu ada sunnah apa tidak? Pernahkah Nabi melakukan demikian? Tidak pernah. Itu tidak ada sunnahnya. Berarti lawan dari sunnah itu bid'ah. Berarti Ahlus Sunnah ini mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi dan menjauhi bid'ah. Karena tidak lain ikutan mereka adalah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Sebagaimana Allah perintahkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan hai Muhammad kepada mereka. Kata ulama salaf, ayat ini merupakan ibtila, ujian bagi setiap orang yang mendakwakan cinta kepada Allah tetapi tidak mengikuti Nabi. Juga ujian bagi kita yang ingin menegakkan Islam, memperjuangkan Islam, mendakwahkan Islam, tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, itu dakwaan kosong saja, aku-akuan saja, dan mereka itu tertolak. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat yang mulia ini membawakan hadis Nabi yang sahih dari Imam Muslim. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Man 'amila 'amalan dengan bentuk nakirah. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amal apa saja, ditolak semua. Ya, yang tidak ada dasarnya dari kami, bahwa raddun, maka tertolak, mardudun amalnya itu, tertolak amalnya itu. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi, katakan kepada mereka, jika memang kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Berarti seberapa besar cinta kita kepada Allah tergantung seberapa besar ittiba kita, pengikutan kita kepada Nabi. Ya, mutaba'atur Rasul. Ya. Jadi seorang tidak dikatakan cinta kepada Allah kalau dia tidak mengikuti Rasulullah. Walaupun dia mengaku sekian ribu kali dia cinta kepada Allah, tetapi dia tidak ittiba kepada Nabi. Dan ayat ini pun menerangkan tentang keutamaan orang yang ittiba kepada Nabi. Pertama akan memperoleh mahabbah, kecintaan dari Allah. Kedua akan memperoleh maghfirah, yakni ampunan dari Rabbul Alamin. Karena dalam beragama ini kita harus melalui Rasulullah. Kemudian Allah, karena yang Allah turunkan risalahnya ini kepada Nabi yang mulia, dan Nabi yang mulia yang menyampaikan kepada manusia. Jadi Nabi itu sebagai perantara antara Khalik, pencipta, dengan makhluk. Bukan perantara untuk meminta-minta di kubur beliau. Tidak. Begitu. Tapi perantara penyampai syariat. Tidak bisa kita langkahi Nabi. Orang-orang yang mengerjakan maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, peringatan hari tahun baru Hijriyah, begitu. Haul setiap tahun, ulang tahun kematian, dan lain-lain, itu pada hakikatnya telah melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adakah sunnahnya? Harus dikatakan ada sunnah atau tidak? Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib ketika memerintahkan Ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma untuk berdebat dengan kaum Khawarij, Ali bin Abi Thalib memerintahkan Ibnu Abbas untuk lawan mereka itu dengan sunnah Nabi. Kata Ibnu Abbas, kenapa tidak dengan Quran? Karena Quran itu wujuh, kata Ali bin Abi Thalib, mempunyai beberapa jalan, bisa dibawa ke sana kemari. Kita lihat pada zaman kita sekarang ini, hatta khatib, para khutbah di mimbar-mimbar Jumat itu, walaupun mereka tidak mengerti din atau kurang paham, ya, itu mereka seenaknya menafsirkan Al-Quranul Karim. Pegang terjemahan Departemen Agama, lalu mereka bacakan ayat, lalu mereka katakan kada, tanpa melihat penjelasan dari sunnah, dari sahabat Nabi, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama mufassirin. Kita mengetahui bahwa ini kalam perkataan Rabbul Alamin. Tidak boleh sembarang orang. Gitu. Quran ini mudah dimudahkan. Tetapi untuk menjelaskannya harus dengan ilmu. Tanpa ilmu kita berbicara dengan kebodohan nanti yang Allah sendiri larang dalam Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Sesuatu apa yang engkau tidak memiliki ilmu. Kita kembali. Jadi Ahlus Sunnah, mereka yang senantiasa berpegang dengan sunnah Nabi dan tidak keluar dari sunnah Nabi yang mulia. Baik itu akidah, ibadah, perjalanan hidup mereka, suluk, muamalat, akhlak, dan lain sebagainya. Karena Islam ini mengatur hidup dan kehidupan manusia. Kita tidak berhajat dengan segala sistem yang dibuat oleh manusia. Kenapa kita tidak berhajat? Karena dalam Islam telah ada. Apa yang tidak ada dalam Islam? Ekonomi ada. Cara jual beli dalam Islam diatur secara lengkap dari awal sampai akhir. Kita tidak berhajat dengan pelajaran ekonomi yang diajarkan oleh orang-orang kufar. Nah, setelah kita mengetahui siapa sebenarnya Ahlus Sunnah, siapa sebenarnya Al-Jamaah itu? Ya? Dua kalimat ini ulama buat mengambil dasar dari sunnah Nabi, dari hadis-hadis Rasulullah, dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni yang pertama, hadis yang cukup masyhur, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Fa'alaikum bisunnati. Kemudian hadis yang masyhur lagi, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyhi. Nah, berpeganglah dengan sunnahku dan aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang tidak akan sesat selamanya selama kamu berpegang dengan sunnahku, kitabullah dan sunnah Nabi. Hadis yang pertama dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan lain sahih. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati, yakni hendaklah kamu senantiasa berpegang dengan sunnahku. Oleh karena itu senantiasa para ulama mengatakan berlaku sederhana dalam sunnah lebih baik dari bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Iktisadun fis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Berlaku sedang, berlaku sederhana, tetapi tetap dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam bid'ah yang tidak ada hasilnya. Contohnya Ustaz, coba antum kasih contoh dari perkataan ini. Contoh umpamanya, ya ini contohnya terlalu banyak ya. Salah satunya dalam masalah zikir. Zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan begitu banyaknya. Tetapi bilangannya tidak lebih dari 100 kali setiap hari. Ya. Ini cukup untuk diingat dan dihitung oleh seseorang muslim. Dan ada yang kita baca dari kitab dan lain-lain, itu ada zikir yang 1000 kali, 2000 kali, bahkan sampai 10.000 kali. Ini kalau orang mengerjakan berarti dia bersungguh-sungguh dalam bid'ah dan meninggalkan sunnah. Sehingga kalau seorang ada dua orang muslim, yang satu tetap berpegang dengan sunnah, ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan 100 kali dalam sehari. Kalau seorang muslim mengerjakan itu saja, dan lain-lain zikir yang juga jumlahnya 100, tidak lebih dari 100. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan ucapkan ini 500 kali, tidak pernah. Yang tertentu bilangannya. Adapun yang tidak ditentukan oleh Rasulullah, terserah kita mengucapkan berapa dan tidak perlu dihitung dengan biji-bijian tasbih. Nah ini contoh
antara yang sederhana dalam sunnah dan bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Kita kembali al-jamaah. Ya. Siapa al-jamaah itu? Tadi saya terangkan bahwa para ulama mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Dua kalimat ini terambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sunnah. Kalimat itu begitu banyak bertebaran dalam hadis Rasulullah SAW. Salah satunya tadi, fa'alaikum bisunnati. Sedangkan al-jamaah dalam hadis yang derajatnya mutawatirun, diriwayatkan oleh banyak imam, ketika Rasulullah SAW memberikan penjelasan mengenai terpecah belahnya umat ini menjadi 73 golongan, 72 terancam neraka dan 1 dijanjikan jannah. Ini yang dimaksud dengan al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Ketika sahabat bertanya siapa mereka ini, Rasulullah menjawab al-jamaah. Yang dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, al-Imam Hakim, itu Rasulullah SAW memberikan penjelasan, ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Berarti al-jamaah di sini adalah as-sahabah, para sahabat. Berarti ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi dan mengikuti perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, sementara itu ahlus sunnah wal jamaah itu simpang siur artinya. Bahkan ada yang mengatakan seperti dalam kitab 40 masalah agama, atau lebih tepatnya lagi 40 salah agama, yang dikatakan oleh yang dikarang oleh Syirajuddin Abbas. Ini seseorang ahlul bid'ah besar di negeri kita ini. Dia suka menjelek-jelekkan Ibnu Taimiyah. Anak penyanyi. Iya, kalau dengan ilmu mungkin masih bisa kita terima. Tapi orang ini bukan dengan ilmu, tapi dengan dendam. Dendam dan sakit hati. Bahkan sampai dia menuduh bahwa Syekhul Islam itu otaknya tidak beres dengan menukil perkataan Ibnu Battutah. Saya perlu menerangkan nanti tentang Ibnu Battutah setelah ini ya, untuk menolak tuduhan ini. Atau dalam kitabnya Syirajuddin Abbas ini, kitabnya yang satu lagi apa namanya? I'tiqad Ahlus Sunnah. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kagungan mazhab Syafi'i juga ada. Ada dianya. Dia ada itu. Ada semua. Nah, ini dia mengatakan bahwa kita adalah fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Ini kalimat yang batil dan itu yang tersebar di negeri kita ini. Berarti sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak ada yang tahu tentang akidah. A'immatul arba, imam yang 4 itu, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, itu hidup sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bahkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimallahu taala itu tadinya Mu'tazilah, kemudian dia bertobat dan rujuk kepada manhaj salaf dengan mengatakan bahwa fikih kita fikih Syafi'i, akidah kita akidah Asy'ari. Itu menunjukkan ini pelecehan besar-besaran terhadap Imam Asy-Syafi'i. Seolah-olah Imam Syafi'i tidak tahu akidah, yang tahu hanya fikih saja. Kenapa tidak diambil akidahnya Imam Asy-Syafi'i? Kan begitu. Kemudian orang-orang kita tambah lagi, tasawufnya adalah Al-Ghazali. Ini simpang siur, tidak pernah ada, ini hancur-hancuran. Itu. Iya. Itu. Dan hampir pemahaman semuanya seperti itu. Kalau nggak begitu bukan ahlussunnah wal jamaah. Yang celakanya lagi, ketika seseorang sebagian kaum muslimin mengamalkan sunnah Nabi yang sahih, itu dikeluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah. Padahal yang sebenar-benar ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi jauh daripada bid'ah, mengikuti cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu. Sehingga mereka melihat bagaimana sahabat, apakah sahabat pernah mengerjakan ini atau tidak. Jadi sangat keliru sekali. Dan satu lagi kenyataan, bahwa apa yang sebetulnya diterangkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu tidak tepat dengan apa yang mereka katakan. Sebagai contoh, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari meyakini bahwa Allah di atas langit, bersemayam di atas arsy. Dalam kitabnya Al-Ibanah, barangkali lain waktu kita bisa baca sebagian kitab Al-Ibanah itu tidak dibawakan. Jadi kalau betul-betul mereka mengatakan akidahnya Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, berarti salaf akidahnya. Karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari telah rujuk ke manhaj salaf. Dan yakni mengikuti manhajnya Imam Ahmad bin Hanbal, mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, mengikuti dakwahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sering terjadi, apa yang dikatakan di sini kami bermadzhab Syafi'i, mengikuti Syafi'i, padahal berlainan dengan apa yang dikatakan, diucapkan, ditulis oleh Imam Syafi'i.
Demikian juga mereka mengatakan kita mengikuti akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Padahal akidah Abul Hasan Al-Asy'ari 100% berbeda dengan mereka itu. Abul Hasan Al-Asy'ari bukan kuburiyun. Tidak menjadikan kubur itu sebagai sesembahan. Tidak membangun-bangun kubur. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i dengan tegas mengatakan di Al-Um itu perbuatan tercela. Dilarang oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menjadikan masjid sebagai kuburan. Dan menguburkan seseorang yakni di sekeliling masjid. Bahkan di dalam masjid itu sendiri. Lalu Ustaz, pengikut Syafi'i ini yang mereka ikuti siapa sesungguhnya? Imamnya kan tadi antum bilang tidak begitu. Lalu mereka kok begitu? Dari mana mereka ambil itu? Ada beberapa pengikutan ya nih. Pertama-tama jelas mereka ini kaum muqallidun. Muqallidun. Karena kaum muqallidun bukan ahlul ilm. Iya. Ya? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin. Dalam juz pertama beliau menerangkan tentang keutamaan para ulama, ahlul hadis dan fuqaha. Kemudian beliau menjelaskan bahwa telah sepakat para ulama mengeluarkan kaum muqallidin dari zumratul ulama, dari rombongan para ulama. Kenyataan yang ada di sini adalah kaum muqallidin. Mereka tidak membaca kitab Al-Um. Kalau mereka membaca kitab Al-Um, selesai tahlilan itu enggak ada. Selesai itu. Ya. Kalau mereka membaca, mempelajari akidah Imam Asy-Syafi'i, tidak ada lagi orang mengatakan Allah di mana-mana tempat, apalagi mengatakan Allah ada diri kita ini. Kalau mereka yakni membaca akidah Imam Asy-Syafi'i, membaca kitab Ar-Risalah yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i, itu jelas mereka akan mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, meninggalkan ta'assub madhabiyah, meninggalkan taqlidul a'ma, taklid buta ini. Jadi mereka sebetulnya membaca kitab-kitab Syafi'iyah. Yang dimaksud Syafi'iyah di sini adalah orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Imam Asy-Syafi'i. Sebetulnya Imam Asy-Syafi'i sangat jauh sekali dari mereka itu. Oh, iya, paham. Jadi akidah A'immatul Arba'ah itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, mereka yang mutamassik, yang senantiasa berpegang dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan jauh dari bid'ah, dan mengikuti perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ini yang dikatakan as-salaf. Yang di luar ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai-sampai Syekhul Islam Abdul Qadir Jailani yang di sini dipuja-puja, itu kalau antum tahu kitabnya itu berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan mengkritik, membantah mereka yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Nah, mereka ini tidak mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga keluarlah kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Entah siapa yang mengarangnya itu. Ada lagi satu Syekh Zaman. Ada juga beredar di kampung-kampung. Wah, saya tidak tahu tuh Syekh Zaman siapa. Barangkali ini keterangan ringkas saya. Panjang waktu untuk menjelaskan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang intinya adalah mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi yang mulia dan mengikuti perjalanan para sahabat dalam beragama ini. Itulah yang dikatakan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Berarti nama salaf ini tidak sebagaimana nama salaf yang biasa dinyatakan. Itu ada pesantren salafiyah. Iya, padahal di Jawa sudah ada pesantren salafiyah. Tapi umumnya yakni mereka menyalahi sunnah Nabi, tidak sunnah Nabi. Jadi harus kita jelaskan kepada umat ini yang selama ini umat memang tidak mengerti. Umat kita ini berada dalam kebodohan, tidak syak lagi. Bukan untuk merendahkan mereka, tapi ini kenyataan yang ada. Mereka tidak membaca kitab-kitab para imam itu, kitab-kitab ulama. Mereka hanya mendengar dari ustaz-ustaz mereka, kiai-kiai mereka mengatakan demikian, mereka anggukkan kepala saja. Sami'na wa ata'na. Oleh karena itu mulai sekarang kaum muslimin harus bertanya, ini ada sunnahnya apa tidak? Ada sunnahnya apa tidak? Apakah ini pernah dikerjakan oleh sahabat? Kalau ada seorang muslim yang mempunyai girah semangat dalam Islam dan mengikuti Nabi yang mulia, ketika akan diajak maulid, tentu dia akan bertanya kepada seorang kiai, Pak Kiai, apakah ini ada sunnahnya atau tidak? Pernahkah sahabat mengadakan maulid? Pasti kiai itu kalau jujur akan menjawab tidak pernah. Katakan lagi kepada kiai itu, lalu kita akan ikuti siapa Pak Kiai? Kalau sahabat orang yang terbaik dan telah dipuji oleh Allah, Allah katakan radhiyallahu anhum, tidak melaksanakan maulid, kita akan ikuti siapa?
Mulailah sang kiai mengutak-utik ayat dan mengutak-utik hadis. Jangan dengarkan dan tinggalkan saja. Itu istilahnya mendalili amalnya. Iya. Bukan jadi orang kita di sini beramal dulu baru cari dalil. Iya. Jadi kalau sudah mengerjakan amal baru cari dalil. Ya. Ini namanya taklid. Ya. Ketika ditanya tidak bisa menjawab, mulai utak-utik dalil. Silakan. Masalah itu juga, Ustaz. Yang kedua ini, masyarakat kita ini lebih senang kepada seorang ustadz yang lucu, yang dibikin-bikin gitu ya. Padahal kan Rasul itu sampai berkata celaka bagi orang yang berkata tapi berdusta hanya untuk membuat orang tertawa gitu Ustaz ya. Yeah. Sehingga yang populer itu justru ustadz-ustadz yang lucu. Yeah. Jadi pelajarannya bukan malah diperhatikan tapi lucunya. Yeah. Sehingga masyarakat awam itu terpukau dengan mubalik yang lucu, padahal dikatakan Rasulullah selama 23 tahun kan ketika beliau berdakwah itu tidak harus dengan berlucu-lucu begitu. Sehingga yang terkesan itu justru malah lucu gitu kan. Yeah. Sehingga yang terjadi ustadz pun pengen jadi pelawak begitu loh Ustadz. Yeah, yeah. Nah ini kan berbahaya sekali kan ya. Sangat berbahaya. Itu Ustadz kutip di Bulughul Maram hadis 1000 berapa Ustadz? 1544 itu. Ya, 1544. Iya betul. Ya. Ini satu musibah yang besar sekali. Masya Allah. Jadi agama ini sekarang, pelajaran agama dijadikan tontonan. Tontonan ya? Iya. Nonton apa? Nonton para pelawak ini. Masa orang berbicara neraka tertawa? Para sahabat Nabi itu ketika berbicara azab kubur itu menangis. Menangis para sahabat Nabi itu. Ini cerita neraka tertawa. Dan dibuat-buat. Agama tidak melarang tertawa. Bahkan Nabi kadang-kadang dalam memberikan penjelasan pun bisa tertawa. Tetapi spontanitas yang tidak dibuat-buat. Orang sekarang yang para pelawak pun jadi penceramah. Ya. Jadi di negeri kita ini, agama kita ini tidak kelihatan izahnya oleh kita sendiri. Agama ini sangat mulia sebagaimana Nabi sabdakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat mengatasinya. Mengamalkan Islam ini sangat mudah sekali, tapi berbicara tentang Islam itu memerlukan ilmu. Sekarang ini orang tertawa dan beritanya itu berita bohong. Kalau mereka hidup pada zaman kita sekarang ini, pada zaman dahulu, itu jelas mereka dikatakan qasun, tukang-tukang dongeng. Ya. Yang dibacakan oleh Ustaz tadi, memang itu tercantum di Bulughul Maram nomor hadis 1544 dari Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihi alqaum wailul lahu thumma wailul lahu akhrajahu ats-tsalatsa wa isnaduhu qawiyyun. Dari Bahas bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu an, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah bagi orang yang berbicara kemudian dia berdusta dalam berbicaranya itu, agar supaya kaum itu tertawa dengan ceritanya itu. Jadi berbohong untuk orang tertawa. Kata Nabi, celaka, wailul lahu, celaka dia, thumma wailul lahu, kemudian celaka dia, sampai 3 kali celaka. Dikeluarkan oleh Imam yang 3 dan sanadnya kuat, kata Al-Hafiz Ibn Hajar dalam istilah ilmu hadis. Ini masuk ke dalam hadis hasan insyaallah taala. Kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la dan Imam Ahlul Hadis yang lain bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, maka dalam perjalanan Isra itu beliau melihat satu kaum yang menggunting lidah mereka. Setiap kali digunting lidahnya, sambung lagi. Begitu seterusnya. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bertanya kepada Jibril alaihi salam, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka ini ya Jibril? Jawab Jibril, "Haula'i khutaba'u min ummatik." Mereka ini adalah penceramah, khotib dari umatmu. Yaquluna ma la yaf'alun wa ya'muruna an-nas bil birri wa tansawna anfusahum. Mereka berkata apa yang mereka tidak kerjakan. Mereka perintahkan manusia berbuat kebaikan, tapi mereka sendiri tidak melaksanakannya. Ini ancaman bagi setiap khutbah. Karena khutbah itu bukan ulama. Ulama jelas al-khutbah.
Kaum kita sekarang ini gemar menjadi penceramah, tapi ilmu ditinggalkan. Belajar tidak mau. Kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu itu dipelajari. Dan Nabi SAW sangat menggemarkan untuk menuntut ilmu. Sampai orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan jalannya menuju jannah. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ya. Ustaz, antum tadi gini, di masyarakat kita kan antum bilang tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ma'ana wa ashabi. Sekarang ada ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Terus di masyarakat kita ini kan ada orang ikut misalnya dalam tarawih. Katanya Umar begitu. Iya. Itu komentar antum bagaimana yang begitu, Ustaz? Begini. Pertama-tama yang tadi kita bicarakan adalah masalah al-aqidah. Ya. Masalah manhaj. Ya. Bukan permasalahan ijtihadiyah. Sebagaimana juga para ulama yang lain berbeda. Jadi perlu saya terangkan bahwa yang dituntut kita untuk bersatu adalah satu al-aqidah, atau lebih lengkapnya lagi satu manhaj. Karena manhaj ini lebih luas daripada akidah. Karena manhaj ini cara kita beragama. Bagaimana cara akidah kita? Bagaimana akidah kita? Bagaimana kita berakidah? Bagaimana keimanan kita? Bagaimana tauhid kita? Bagaimana ibadah kita? Muamalat, akhlak dan seterusnya. Itu manhaj. Manhajnya itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu orang-orang yang senantiasa berpegang dengan sunnah Nabi dan mengikuti perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya? Ini yang dituntut. Adapun masalah-masalah yang di luar itu, yang juga berselisih para ulama, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul arba'ah, imam yang 4 tadi, itu masalah-masalah ijtihadiyah dan itu tidak terlarang. Tetapi sifat mereka berbeda dengan sifat kita. Sifat mereka senantiasa rujuk kepada kebenaran apabila salah. Sifat kita adalah mempertahankan kesalahan meskipun telah nyata salahnya itu. Kalau misalnya saya ambil contoh saja, kalau misalnya saja kita insaf, sadar, membahas secara ilmiah tentang dalil-dalil kunut subuh umpamanya, tanpa ta'assub madhabiyah, tanpa kepaletikan madhabiyah, dan tanpa taklidul a'ma, selesai. Secara ilmi, secara ilmu hadis digali bahwa hadis-hadis tentang kunut pada salat subuh itu tidak dhaif, tidak kuat, begitu. Ya? Demikian juga tentang at-tarawih, ya? Yang disandarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memang ada Imam Malik meriwayatkan sebuah hadis di kitabnya Al-Muwatta, ya? Yang di situ diterangkan bahwa pada zaman Umar bin Khattab manusia salat 23 rakaat. 23 rakaat. Tapi hadis ini secara sanad dhaif, mursal ya. Iya. Dan sesudah itu Imam Malik menjelaskan tentang hadis yang sahih justru, yakni bahwa Umar bin Khattab memerintahkan dua orang sahabat besar, Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, untuk mengimami manusia salat dengan 11 rakaat. Hadis yang pertama dhaif dan tidak menunjukkan bahwa Umar memerintahkan, hanya terjadi di zaman Umar. Ya. Kalau itu belum tentu Umar mengerjakannya. Kalau ada kalimat misalnya terjadi pada zaman Umar sebagian manusia meminum khamr, apakah juga Umar berarti meminum khamr? Kan tidak. Itu hanya menerangkan kejadian pada zaman itu, tidak menunjukkan orang yang berada pada zaman itu mengerjakannya. Gitu. Apalagi hadis ini dhaif, riwayat ini dhaif. Jadi kalau begitu 23 yang mereka ikuti itu dari mana Pak Ustaz? Salah satu dari riwayat itu. Kemudian sebagian ulama juga ada berpandangan seperti itu. Permasalahan ini masuk kepada permasalahan ijtihadiyah. Permasalahan khilafiyah yang diperselisihkan oleh ulama. Akan tetapi dalil itu hujjah yang kuat dengan 11 rakaat itu. Yang 11. Janganlah dengan sebab perbedaan ini kemudian terjadi pertengkaran, terjadi saling memutuskan hubungan antara sesama muslim. Ini yang tidak baik. Begitu. Jadi oleh karena itu dangkalnya keilmuan kita ini dan dangkalnya yakni pemahaman kita terhadap perselisihan ulama, sehingga kita tidak bisa menyelesaikannya secara ilmi, secara persaudaraan sama mukmin. Gitu. Sehingga sampai seseorang pernah sholat menjadi imam tanpa kunut, itu hampir dipukuli kalau tidak salah, sampai kabar kepada saya. Ini keterlaluan. Padahal para ulama yang mengatakan ada kunut tidak mewajibkan. Kaum kita mewajibkan.
Permasalahan-permasalahan ini bahas secara ilmi. Karena kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Walaupun tidak syak lagi, yang hak itu adalah satu, yang benar itu satu, kebenaran tidak berbilang. Gitu. Ya Ustaz. Dalam hal misalnya tarawih, hujjah yang kuat sekali ada pada yang mengatakan 11 rakaat itu. Ya. Sepatutnya kita rujuk kepada itu, selesai permasalahan. Demikian juga tentang kunut, selesai. Saya ingin terangkan lagi satu, barangkali ada pertanyaan lagi. Enggak, itu ya kita bicara akidah tadi, kembali ke akidah tadi. Iya. Kadang-kadang kita jamaah ini masih bingung mengenai apa sih bedanya Islam dengan iman. Apakah iman itu tauhid atau bagaimana? Bisa antum jelaskan lagi? Karena kita bicara akidah kan hubungannya juga dekat. Iya, betul. Begini, banyak orang salah dalam memahami lafaz-lafaz di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, seperti lafaz Islam dan iman. Fakir dan miskin. Di dalam Al-Quran Al-Karim, dua lafaz Al-Islam dan iman dan Islam, kalau disebut salah satunya, maka mencakup kedua-duanya. Misalnya dikatakan Islam, inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Itu kan tidak diterangkan tentang iman. Iya. Tetapi ini mencakup juga iman. Ketika disebut salah satunya, al-Islam saja, mencakup juga tentang iman. Ketika disebut iman, maka mencakup juga tentang Islam. Tetapi apabila disebut dua-duanya, maka Islam itu lain, iman itu pun lain. Ini berdasarkan hadis Jibril alaihi salatu wassalam ketika datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman, bertanya Islam, kemudian bertanya tentang iman. Ihsan. Ya, ihsan. Ya, ada Islam, iman dan ihsan. Nah, ini jelas perbedaan antara Islam dan perbedaan antara iman. Ya. Islam adalah amal yang zahir yang dapat diketahui, sedangkan iman itu adalah masalah i'tiqad, masalah hati. Apabila disebut dua-duanya, maka kedua-duanya ini berbeda. Dari sini paham dulu ya. Ya. Nah, jadi kalau disebut salah satunya, maka mencakup yang lain. Disebut saja Islam, mencakup juga iman. Disebut iman, mencakup juga Islam. Tetapi kalau disebut dua-duanya, Islam dan iman, maka Islam itu lain, iman itu pun lain. Islam itu ya sebagaimana tercantum di hadis Jibril itu. Islam itu syahadat, salat dan lain sebagainya. Iman itu an tu'mina billahi wa malaikatihi dan seterusnya. Itu al-iman. Demikian juga lafaz fakir dan miskin. Ketika disebut salah satunya fakir saja, maka termasuk miskin, atau miskin saja termasuk fakir. Maka ketika disebut misalnya dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, innamas shadaqat itu lil fuqara wal masakin, itu berbeda antara fakir dengan miskin. Fakir adalah mereka yang tidak memiliki sama sekali, tidak mempunyai sama sekali. Sedangkan miskin orang yang mempunyai sesuatu tetapi tidak cukup, selalu kekurangan. Itu ta'rif miskin. Kalau disebut antara dua-duanya, fakir dan miskin. Kata kemudian majemuk ya. Kemudian ada yang sama artinya, seperti sedekah dengan infak. Ini kaum kita banyak mubazir nih, kalau bulan puasa terima sedekah, infak, zakat. Sebetulnya lafaz ini sama. Kita yang tidak mengerti lafaz Al-Qur'anul Karim, gitu. Infak dengan sedekah itu satu arti, sama. Gitu. Kalau kita tulis terima infak, sudah terbiasa kaum kita kalau infak ini, oh ini amal yang biasa saja, sunat. Padahal infak di situ maksudnya ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib itu namanya zakat, dan infak suami terhadap anak dan istrinya. Nafkah suami terhadap anak dan istrinya. Ada juga yang sunat. Ada dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 tadi tentang pembagian zakat, Allah katakan innamas shadaqat, hanya saja sedekah itu, padahal berbicara tentang zakat. Jadi sedekah itu sama dengan infak. Sedekah ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib itu zakat, yang sunat itu ya sedekah yang tidak ditentukan kapan, waktu saja, berapa jumlahnya. Gitu. Ini sama. Jadi infak, sedekah, zakat. Di luar akidah barangkali itu. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Pak Ustadz, menarik sekali, tapi kita dibatasi ruang dan waktu ini.
Iya. Insyaallah Ustaz, nanti lain kali antum bisa hadir lagi. Insyaallah ta'ala. Jazakallah khair atas kedatangan antum. Terima kasih sama-sama. Jamaah sekalian, demikianlah jumpa kita pada sore hari ini. Sekali lagi kepada jamaah, jangan lupa insyaallah setiap Selasa sore ada dialog dengan Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, dipandu oleh Al-Ustaz Mahyuddin dan Habib Hasan, dan alhamdulillah dihadiri beberapa jamaah. Demikianlah jamaah sekalian, yang hak datang dari Allah, yang salah dari kami. Kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya dari belahan timur Jakarta kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.